Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Asia Tengah dengan negara Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, dan Kyrgyzstan akan memaparkan sejarah periode awal hingga kemerdekaan pada masing-masing negara tersebut. Asia Tengah merupakan wilayah yang memiliki sejarah panjang dan kompleks, ditandai oleh perpindahan bangsa-bangsa memaden, kejayaan, kekhanan besar, hingga proses integrasi ke dalam kekuasaan Rusia dan Uni Soviet. 5 negara modern yaitu Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, dan Kyrgyzstan mewarisi perjalanan sejarah yang membentuk identitas politik, sosial, dan budaya mereka saat ini. Meskipun memiliki latar belakang yang beragam, seluruhnya mengalami pola perkembangan yang relatif serupa, yaitu peradaban awal yang berkembang di jalur perdagangan, masa dominasi kekaisaran besar, administrasi kolonial Rusia, era transformasi Soviet, dan akhirnya kemerdekaan setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sejarah Kazakhstan pada periode awal dan kesukuan, yang mana wilayah Kazakhstan awalnya dihuni oleh masyarakat nomaden dari rumpun bangsa Turkik dan Indo-Iran. Mereka membentuk konfederasi suku-suku seperti Saks, Usun, dan kemudian Turkik Khaganate. Pola hidup nomaden dan keterampilan berkuda menjadi ciri utama perkembangan sosial budayanya. Kemudian, masuk pada abad pertengahan, wilayah ini dikuasai oleh berbagai kekhanan seperti Turkik, Khaganate, Khanat, Kipak, dan Golden Horde. Setelah kemunduran Golden Horde, muncul Khanat Kazakh pada abad ke-15. Namun, stabilitas kawasan terganggu oleh invasi suku Oirot atau Jungar pada abad ke-17-18 yang memaksa Kazakh mencari perlindungan kepada Rusia. Kemudian, mulai abad ke-18, Rusia memperluas pengaruhnya melalui perjanjian perlindungan, pembangunan benteng, dan integrasi administratif. Pada abad ke-19, hampir seluruh wilayah Kazakhstan berada di bawah kekaisaran Rusia. Sejarah Uzbekistan. Wilayah Uzbekistan merupakan bagian dari oase penting Asia Tengah, dihuni sejak era kuno oleh masyarakat Sogdiana dan Baktria. Kawasan ini menjadi pusat perdagangan jalur sutra yang memicu perkembangan kota-kota seperti Samarkand, Bukhara, dan Khiva. Kemudian, pada periode Islam masuk pada abad ke-8 melalui ekspansi dinasti Umayyad dan Abbasiyah. Kota-kota Uzbekistan berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan budaya, melahirkan tokoh seperti Imam Bukhari, Al-Khwarizmi, dan Ibnu Sina. Setelah itu muncul kekhanan regional seperti Samaniyah, Karakhanid, dan Khwarezmian. Selanjutnya pada abad ke-13, invasi Mongol di bawah Genghis Khan menghancurkan banyak kota penting. Namun, kemudian wilayah ini bangkit kembali pada era Timurid abad ke-14 sampai dengan 15 di bawah Timur. Dinasti Timurid menjadikan Samarkand pusat seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan kelas dunia. Selanjutnya, pada abad ke-19, Kekaisaran Rusia menguasai khanat-khanat lokal seperti Khiva, Bukhara, dan Kokand. Setelah revolusi 1917, wilayah ini menjadi bagian Uni Soviet sebagai Uzbek SSR tahun 1924, yang mana era Soviet ini membawa perubahan besar termasuk modernisasi ekonomi, restrukturisasi etnis teritorial, dan peningkatan produksi kapas. Kemudian, Uzbekistan memproklamasikan kemerdekaan pada 31 Agustus tahun 1991 di bawah Islam Karimov. Peradaban awal negara Turkmenistan. Wilayah Turkmenistan sejak milenium ketiga sebelum Masehi telah dihuni oleh peradaban oasis seperti Margiana atau Merv dan Baktria. Kawasan ini menjadi jalur penting di jalur sutra, sehingga berkembang dalam perdagangan, pertanian oasis, dan kebudayaan urban awal Asia Tengah. Mulai abad ke-6, suku-suku Turki khususnya Oghuz bermigrasi ke wilayah ini. Mereka membawa budaya stepa, struktur sosial kesukuan, serta bahasa Turki Oghuz yang kemudian menjadi dasar bahasa Turkmen modern. Dari kelompok Oghuz, inilah lahir dinasti besar seperti Seljuk. Selama berabad-abad, Turkmenistan berada di bawah pengaruh berbagai kekuatan, mulai dari Kekaisaran Persia, Arab, Seljuk, Mongol, hingga Timurid. Merv menjadi pusat penting ilmu pengetahuan selama masa Seljuk, namun berulang kali mengalami kehancuran akibat invasi Mongol dan perang antar kekaisaran.
Pada abad ke-19, Rusia memperluas kekuasaan ke Asia Tengah. Turkmenistan ditaklukkan lewat pertempuran Geoktai pada tahun 1881. Setelahnya, wilayah ini digabungkan ke Turkestan Governorate General, memulai era modernisasi terbatas namun juga kontrol kolonial Rusia. Pada 1924, Turkmenistan menjadi Republik Sosialis Soviet Turkmenistan. Pemerintahan Soviet membentuk struktur industri pendidikan dan identitas nasional Turkmen. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada 1991, Turkmenistan merdeka dan berada di bawah kepemimpinan Saparmurat Niyazov dengan kebijakan politik yang sangat sentralistik. Peradaban awal Tajikistan. Wilayah Tajikistan merupakan bagian dari peradaban kuno Sogdiana dan Baktria yang berkembang sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Daerah ini terkenal sebagai pusat perdagangan, kota-kota oasis, dan kebudayaan Iranik awal. Mulai dari abad ke-7, Islam masuk melalui penaklukan Umayyah. Masyarakat lokal berasimilasi dengan budaya Islam Persia. Dinasti-dinasti Persia seperti Samanid pada abad ke-9 dan 10 menjadikan Bukhara dan Samarkand yang berhubungan erat dengan Tajikistan modern menjadi pusat kebudayaan Persia klasik. Setelah masa Samanid, wilayah ini melewati dominasi berbagai kekaisaran seperti Ghaznavid, Karakhanid, Mongol hingga Timuriyah. Pergantian kekuasaan membawa campuran budaya Turki dan Persia yang membentuk identitas Tajik modern. Pada abad ke-19, Rusia menguasai Asia Tengah melalui penaklukan Emirat Bukhara dan Khiva. Setelah revolusi Bolshevik, wilayah Tajik menjadi bagian dari RSS Uzbekistan sebelum akhirnya dibentuk sebagai Republik Sosialis Soviet Tajikistan pada 1929. Era Soviet membawa modernisasi, urbanisasi, dan pembentukan identitas nasional Tajik. Tajikistan merdeka pada 1991 setelah runtuhnya Uni Soviet. Namun, negara ini segera dilanda perang saudara pada 1992 sampai 1997 antara faksi pemerintah, kelompok Islamis, dan oposisi regional. Setelah perdamaian 1997, Tajikistan memasuki era stabilisasi di bawah kepemimpinan Emomali Rahmon. Sejarah Kirgistan. Kirgistan dihuni oleh suku-suku nomaden Turkik sejak ribuan tahun lalu. Masyarakatnya hidup berpindah dengan ternak, menetap di pegunungan Tian Shan, dan mengembangkan budaya berkuda, pemanahan, serta tradisi lisan seperti epos Manas. Dalam sejarahnya, wilayah ini masuk ke dalam kekuasaan berbagai kekaisaran besar seperti Gokturk, Uighur, dan kemudian Mongol pada abad ke-13. Setelah itu, Kirgiz tersebar di pegunungan dan mempertahankan struktur sosial suku meski sering terpengaruh oleh kekuatan regional seperti Kokand Khanate. Selanjutnya pada abad ke-19, Rusia mulai memperluas kekuasaannya ke Asia Tengah. Kirgistan masuk dalam pengaruh Rusia secara bertahap melalui penaklukan wilayah Kokand dan perjanjian-perjanjian politik. Pada akhirnya wilayah ini menjadi bagian resmi dari Kekaisaran Rusia. Setelah revolusi tahun 1917, Kirgistan menjadi bagian Uni Soviet, awalnya sebagai wilayah otonom, lalu menjadi Kirgiz SSR pada tahun 1936. Masa Soviet membawa modernisasi besar, seperti pembangunan sekolah, industri, pertanian kolektif, serta perubahan sosial yang mengurangi struktur tradisional suku. Kirgistan merdeka pada 31 Agustus tahun 1991 setelah bubarnya Uni Soviet. Negara ini kemudian menghadapi transisi demokrasi yang dinamis, termasuk beberapa pergantian pemerintahan melalui revolusi rakyat, sembari membangun identitas nasional dan sistem politiknya sendiri. Kelima negara Asia Tengah tersebut memiliki lintasan sejarah yang saling beririsan, berawal dari peradaban kuno dan masyarakat nomaden, melewati masa kejayaan kekanan Turki Persia, kemudian mengalami dominasi Rusia dan Soviet, hingga akhirnya meraih kemerdekaan pada 1991. Meski memiliki fondasi budaya yang berbeda, Kazakhstan dan Kyrgyzstan dengan identitas Normandiknya, Uzbekistan dan Tajikistan dengan warisan urban Persia, serta Turkmenistan dengan tradisi Oghuz, kelimanya menjadi contoh bagaimana sejarah panjang dan keragaman etnis membentuk negara modern Asia Tengah. Struktur sosial, politik, dan budaya kontemporer di kawasan ini merupakan hasil dari proses sejarah yang saling berkaitan, menjadikan Asia Tengah sebagai salah satu wilayah paling kaya secara historis di Eurasia.
Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok Asia Tengah mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.